Jadi bagi warga yang tidak ada kegiatan lebih baik diam di rumah aja ya, biar nggak menyebar luas virus coronanya. Nah, jadi kalau vaksin aja, kalau info aja. ya ini kita kedatangan dokternya Kalau guys. vaksin 2 sendok makan 1 liter. Kalau info sama. Kalau pembersih lantai 5 tutup 5 liter air. Ini kita bersama di bawah bimbingan dokter siapa dok? Dokter Liza. Baik, kita sekarang di bawah bimbingan dokter Liza. Pakai aja. Pakai dah semua. Kalau yang udah habis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disinfektan kampus ya Pak, pagi bagus. Siap. Jadi sekarang target kita untuk disinfektan ini adalah barang-barang yang sering kontak dengan orang, yang sering dipegang orang. Karena kan corona ini penularannya melalui kontak langsung dan droplet air, cairan sudah itu. Kalau ada orang di sini, dia pegang dalam bisa dipegang. Yang gampang orang pegang banyak ya, orang itu pintunya ya Bu ya. Kalau pintu itu sering dipakai orang, dipegang orang, itu kemungkinan jadi penyebaran virus corona. Jadi targetnya adalah barang-barang yang sering dipegang, yang sering kontak orang, terutama orang banyak. Kalau misalnya keluar, mungkin harusnya di dalam, meja, kursi, tapi kalau kita di luar ini mungkin jaga pintu luar rumah udah tutup. Atau kalau ada teras, yang teras, ada kursi-kursi duduk, boleh langsung semprot sekali. Ya Pak? Ada pertanyaan? Kasihan udah gendong berat. Rute sekarang. Rute dari rumah Pak Rafi dulu ujung sana, kita kemari ke sebelah sana, kemari langsung nanti balik lagi langsung ke arah sana. Sana kita. Pertama pesona, target pertama ada bisa. Ya, pesona, pesona. Ya, di sini yang bawah. Ayo masuk. Dijauhkan. Jaga jarak tetap. Nama apa ya? Ini tempat saya.
Bagaimana kita ketahui bahwa virus corona ini kan menularnya lewat kontak langsung dan Ya. droplet. Droplet itu artinya dari percikan air yang keluar dari mulut dan hidung orang yang positif corona ataupun yang positif yang tidak bergejala. Jadi corona itu positif tidak hanya dia menimbulkan gejala, tapi tidak bergejala juga. Jadi kadang-kadang orang dia merasa sehat keluar rumah. Jadi dia terutama di tempat-tempat umum, contohnya masjid ya. Kalau Iya, kita Bu. banyak di masjid ya. Jadi misalnya dia sedang batuk pilek sedikit, tutupnya pakai hidung, tidak menerapkan etika batuk yang benar. Begitu dia pegang gagang pintu, maka virusnya akan menempel di gagang pintu. Untuk orang berikutnya yang masuk, bila memegang gagang pintu akan otomatis tertular. Ada perpindahan virus di sana. Jadi disinilah gunanya salah satu pencegahan itu tidak hanya disinfeksi saja ya, tapi banyak. Salah satunya disinfeksi. Jadi kalau sekarang untuk masyarakat umum yang bisa kita lakukan sekarang adalah mendisinfeksi fasilitas umum. Jadi fasilitas umum yang banyak dikunjungi orang, yang banyak mobilitas orang di sana, yang banyak dipegang orang. Nah, jadi contohnya kayak musola atau gagang pintu rumah orang. Kayak handphone bisa juga Ibu ya? Boleh. Jadi kalau untuk yang punya handphone di rumah, disinfeksi ini sebaiknya dilakukan memang setiap hari, 2-3 kali sehari. Jadi per kakak ya Bu ya, harusnya bisa melakukan disinfeksi sendiri, terutama untuk gagang pintu, suka lampu. Oh, kontak lampu, lampu, kontak. handphone. Iya, jadi memang kalau bisa tidak hanya terputus sekali ini saja, kalau bisa berkontinu nanti sampai ke depan. Dalam 1 minggu tuh biasa kita harus lakukan berapa Bu biar efektifnya? Bagusnya kalau untuk disinfeksi rumah itu kita lakukan 2-3 kali di rumah. 2-3 kali ya Bu ya? Iya, sesering mungkin. Sesering Begitu mungkin. kita keluar rumah, misalnya ini untuk ibu-ibu ya, ibu-ibu keluar ke pasar, kita kan tidak tahu di pasar itu ada orang yang positif atau tidak. Begitu sampai di rumah, begitu buka pintu, harusnya nanti di gagang pintunya dia disinfeksi lagi. Karena kita tidak tahu, ini berhubung corona kita nggak bisa lihat. Jadi apapun yang kita sentuh, yang kita keluar dari luar, kita datang dari luar, kita nggak tahu kita pegang apa dari luar. Sebaiknya supaya tidak terjadi penularan di rumah, perpindahan virus di sana, disinfeksilah di rumah. Oh baik Bu. 2-3 kali sehari boleh, itu bagus. Siap. Oh iya Bu, ini kan banyak warga yang tidak tahu dan masyarakat yang tidak tahu. Apa sih dampaknya kita kalau terkena positif virus corona itu, apa yang awal kali apa dampaknya Bu? Yang terlihat. Kalau virus corona itu dia bisa bergejala bisa tidak. Akan timbul gejala pada orang-orang yang dengan daya tahan tubuh yang rendah. Oh yang rendah ya Bu? Gejalanya itu sama seperti flu biasa. Batuk, pilek, demam, kita nggak bisa bedain. Dari keluhan kita nggak bisa bedain. Membedakannya hanya dari perjalanan. Ada nggak dia perjalanan negara atau area terjangkit, atau dia punya kontak erat sama yang positif corona. Ya, jadi dari situ kalau hanya dari gejala kita nggak bisa pastikan. Harus ada pendalaman wawancaranya lagi. Kalau perlu nanti kita periksa labor untuk memastikan. Baik. Terima kasih penyerahannya ya Bu Dr. Liza dan juga Bu RT kita Bu. Jaga kebersihan diri, jaga jarak, jaga keluarga untuk memutuskan rantai penularan COVID-19. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi